muqimis salah, jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Tidak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, Subuhul Qudus, Allah yang maha suci, maha steril, dan Allah yang tidak memiliki kesamaan dengan apapun juga. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Karena itu Allah tidak berstatus sebagai ayah, juga tidak berstatus sebagai anak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada apapun yang sekufu, yang sekafaah, yang sama, yang setamsil dengan keesaannya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita berselawat dan juga menyampaikan salam juga kepada keluarga al dan ashabnya sekalian. Beliau sepanjang hidup dan pasca beliau kembali ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, kondisinya sama-sama memberikan kita nasihat. Baik nasihat beliau semasa hidup yang disampaikan langsung melalui lisan beliau yang mulia, didengar oleh sahabat-sahabatnya, diteruskan kepada orang-orang setelahnya, maupun nasihat beliau sama aktifnya setelah beliau kembali ke hadarat Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis yang telah ditulis, yang telah dibukukan oleh para ulama-ulama muhaddisin. Dan kita berhutang budi yang tiada tara kepada para penulis-penulis yang telah meneruskan, memancar luaskan, mengekspresikan, mengeksploitasikan ilmu-ilmu mereka hingga hari ini dihidangkan di dalam berbagai kitab-kitab literasi agama. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita berhutang budi kepada ulama-ulama yang telah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sebab dipastikan kita tidak akan memahami isi dan kandungan Al-Quran secara memadai tanpa memahami dibalik daripada maksud ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Karena itulah mufassirin tidak semudah itu dalam hal menulis, tapi memiliki modal pengetahuan, mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut, background, latar belakangnya itu apa, sehingga diambil satu kesimpulan dari sebuah asbabun nuzul itu untuk memudahkan kita memahami. Kemudian Al-Quran juga ditafsirkan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Di sana ada ilmu nahwu yang tak mudah ke nahwu katanya. Karena untuk mengetahui pola bahasa, perubahan-perubahan kata yang dalam bahasa Inggrisnya disebut tenses, perubahan satu kata kepada kata yang lain. Di sana menggunakan ilmu saraf, karena Al-Quran dibaca, ada yang kita baca sakatnya ke atas, fathah, ada yang kasrah ke bawah dan sebagainya. Maka di sana ada ilmu saraf. Al-Quran menggunakan hukum-hukum munasabah, korelasi, relevansi antara satu ayat dengan ayat yang lain terhubung dan tidak boleh kontradiktif, tidak boleh berlawanan, hanjit mupe makna, mesti selaras. Sungguh luar biasa pengetahuan para ulama mufassirin dalam hal memberikan penjelasan, membantu kita, karena kita hidup di zaman yang jauh dengan masa Al-Quran diturunkan. Kemudian para muhaddisin telah berjasa yang luar biasa kepada kita. Padahal kita tidak hidup bersama dengan Nabi pada masanya.
Kita tidak hidup satu letting dengan Nabi, tapi kita sempat mendengar hadis Nabi, sempat mendengar hadis qauliyahnya, sempat mengetahui hadis fi'liyahnya. Padahal sapuah nak tahu yang gepubut oleh Nabi, tapi yang menghidangkan informasi itu kepada kita adalah ulama-ulama muhaddisin. Sehingga Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari. Tinggal katanya buka baca. Imam Muslim demikian dalam Sahih Muslim, dan imam-imam yang lain dalam Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis yang 6 lainnya. Kita tidak pernah mendengar satu pun ucapan Nabi, tapi hari ini kita tahu Nabi pernah mengucapkan begini, Nabi pernah melakukan begini. Itu adalah jasa para ulama. Walaupun ada orang yang suka dan doyan menghafal-hafal langsung dari Quran, langsung dari hadis, dia lupa bahwa yang menjelaskan Al-Quran itu adalah para mufassirin. Yang menjelaskan hadis-hadis itu adalah para muhaddisin. Jadi yang langsung-langsung itu tidak ada. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Dalam hal kita beribadah, agama mengaturkan ada hal-hal dan mekanisme yang harus kita penuhi, sehingga ibadah kita dihukum sah. Ibadah kita dihukum batal itu adalah berkaitan dengan terpenuhinya atau tidak terpenuhinya suatu kaifiat, tata cara, prosedural yang sudah diatur di dalam agama. Sehingga dalam kajian-kajian keagamaan kita dituntut untuk memiliki standarisasi pengetahuan dan standarisasi ibadah. Ada standar. Jadi saya cerita standar bukan hanya pada barang-barang atau pada benda-benda. Pak istilah kita SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Yang tak pakai helm SNI baru dianggap standar, boleh dipakai. Jadi ada spare part, peralatan-peralatan yang ada pada kenderaan atau pada barang-barang, alat-alat itu ada SNI-nya, dianggap standar. Jangan di bawah standar. Tak pakai helm, baik helm je lipat, mana kira-kira. Tapi helm yang standar, SNI ditulis di sana. Semua yang kita pakai itu ada standarnya. Jangan kita yang lain sudah memperhatikan standar, giliran ibadah kahana standar. Bu standar sih. Kita baca rukun-rukun yang wajib standar. Ada gerakan-gerakan yang standar. Kalaupun tidak mampu melakukan yang di atas standar, tapi jangan di bawah standar. Karena barang-barang yang kita gunakan saja kita merasa malu kalau dilihat orang di bawah standar. Kita sok baje pi tanya lego pan belo aja rute kenai rute hai rute tha go hai rehiat tha lego, ada standarnya. Orang-orang membawa barang-barang kepada orang lain juga melihat standar. Baik tabah juga yang sifatnya itu di bawah standar, kita malu dilihat orang. Ada standar. Kita bertamu ke rumah orang, bawa barang-barang, apakah oleh-oleh, bawa jeruk misalnya, beli jeruk yang standar. Baik yang di bawah standar, malai tu. Maka tajak bawa rumah orang, beli jeruk sekilo. Tak pegah bawa orang mukat. Hai ni buh jeruk yang mangan buh, yang good, yang berkualitas. Kenapa? Lu nak meh bak go punya baik malai. Nah, kita merasa malu menyajikan sebuah pemberian atau hadiah di bawah standar. Bagaimana halnya dengan ibadah? Harus berat hati perhatikan standar. Maka berdiri kita berdiri standar. Rukuk kita rukuk standar. I'tidal kita i'tidal standar. Bacaan-bacaan dalam salat kita standar. Waktu yang kita gunakan untuk salat pun standar. Jadi standarisasi ini adalah ukuran
bagaimana seseorang melakukan perintah ibadah itu dengan setidak-tidaknya memenuhi nilai minimum standar. Kalau di atas standar yang disebut dengan excellent, istimewa, itu sudah sangat baik sekali. Seseorang di dalam salatnya memenuhi rukun-rukun salat, lalu terpenuhi syarat-syarat salat sehingga salatnya itu dianggap sah karena terpenuhi rukun dan terpenuhi syarat, itu adalah standar minimum. Hana baca ayat, hana baca subhana rabbiyal a'la, hana baca tambahan-tambahan yang lain-lain, apakah sunat ab'ad, sunat hay'ah yang untuk standar minimum sudah terpenuhi. Tapi bukankah kita ingin melampaui daripada standar? Sebenarnya dalam harta-harta kita banyak yang ingin di atas standar, berlomba-lomba pada hal yang sifatnya itu dunia semata. Tapi bergeraklah hati kita untuk mendapatkan yang di atas standar dalam kaitannya dengan ukhrawi. Maka salat kita tidak hanya memperhatikan standar, tapi kalau boleh kita memperhatikan yang di atas standar, yang berkualitas, yang bermutu, sehingga ibadah kita merasa sesuatu itu sangat bernilai. Ketika kita di dalam salat sudah memenuhi rukun-rukun, kita tambah dengan sunat-sunat, itu sudah di atas standar dan itu sudah sangat bagus. Setelah salat kita tidak pulang dulu. Hana perlega buat tak cok silap, bai piu he tak silap hina geroi. Hana perlega buat tak. Tapi kita mungkin duduk berzikir sejenak, beristighfar, bertahlil dan sebagainya. Kita lakukan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Baik kebaikan itu sudah diatur atau kebaikan tidak diatur karena sifatnya umum. Mungkin kita memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, atau mengisi dengan kegiatan-kegiatan kajian seperti ini. Ini semuanya upaya untuk memperoleh excellent, bukan hanya standar saja. Walaupun kadang-kadang Nabi memerintahkan kita standar, tapi Nabi tidak melarang kita melakukan di atas standar. Le sembayang geyu oleh Nabi istighfar lehega, geyu kun subhanallah leplu lehega, nyanjit tak kali limang, leplu lehega kali limang tamah lom. Jut, karena Nabi menyuruh yang standar bukan bermakna melarang di atas standar. Karena gecok standarnya supaya tidak ada orang yang merasa mungkin merepotkan, tidak masyakkah dalam agama. Waktu tanya geyu perintah, berilah sebahagian hartamu, berikanlah apa yang kamu dapatkan, itu disuruh berikan, itu standar minimum. Penghasilan kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diberikan. Kalau zakat tijarah itu 2,5%. Karena itu adalah standar minimum yang dianggap di dalam agama. Ehnan nabi han mekarat 2,5% memberi zakat, han yu atau tanya, han nabi atau tanya, dan han he batamita lain, karena disuruh berikan hanya 2,5%. Itu maksudnya standar minimum. Guna jauh bela ju dalam pihak nak tahu mubapi put tambah amak, put amak ka harta ka gabuk kana tahu ba. Karena dalam hudib bertanya na urang gabuk hana harta, na yang gabuk hana muhaba kan 2,5 rubi agaknya. Gu tambah laju long. Karena itu ada hadis, saya ulangi, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa kita boleh melakukan di atas standar minimum. Coba dilihat yang sering saya sampaikan juga dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak mampu puasa karena sangat tua, karena sakit yang berkepanjangan, secara adat dan medis tidak mungkin lagi diharapkan sembuhnya kecuali hanya tinggal
mendoa perih pengumuman di masjid tersebut. Lain hana secara adat, maka dia tidak mungkin puasa. Disebut dengan orang-orang alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu sudah ada standar minimum. Ya, kita anggap saja angka simpul 1/2 kilo itu adalah standar minimum. Bagaimana kalau kita ingin memberikan lebih banyak dari itu? Tinggal baca ayat ke depannya, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan. Kalau dia mau memberikan lebih dari yang disuruh tadi 1 mud, takkan 1/2 kilo lah. Lalu dia ingin memberikan banyak, faman tatawwa'a khairan. Kalau dia ingin memberikan di atas perintah itu, maka dia itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena 1 mud tadi adalah standar minimum, sedangkan di atasnya adalah lebih. Contoh lain, apabila kita berakikah, dalam syariat akikah menyona ni inang sunat tasia kameng saboh, menyona ni agam sunat tasia kameng 2 boh. Nyokan 2 boh tasia kameng lahir nak agam 20 boh. Pu gitulah oleh Allah abek le tha sayun hana faman tatawwa khairan. Karena yang disampaikan adalah standar minimum, sedangkan maksimum lebih bagus, lebih banyak. Tapi tidak berlaku pada ibadah-ibadah yang sudah dibatasi nominalnya. Jumat long tat, jik long tamah subuh ya Allah 2 rakaat untuk jik keput. Tidak bisa. Karena itu standar yang sudah dibuat kerangka. Nyan hanjik tak penin. Jadi di mana pada tempat yang tidak boleh dikurangi, itu juga tidak boleh untuk ditambahkan. Jadi tidak salah dalam kita menerjemahkan makna berbuat ibadah dengan banyak. Sehingga nanti kita kadang-kadang menuding, bek cara ndraw dengan Nabi, kagatu li Nabi. Iya, Nabi sudah mengaturnya. Tapi ada ruang-ruang yang Al-Quran sendiri memberikan celah memperbanyak. Contohnya tadi adalah fidyah, disuruh beri 1 mud, tapi langsung Allah sendiri yang bilang faman tatawwa'a, mau kasih lebih khairan, itu jauh juga lebih bagus. Jadi standar ini adalah untuk ukuran minimum. Kalau saja kita dulu masa kuliah atau masa-masa di pesantren, kadang-kadang hana bu, hana kandori, kita sering membeli Indomie, tu masak Indomie. Beliau Indomie sabo. Ya masing-masing teknik cara buat Indomie. Bentri nak pegah Indomie, don pegah hana sah. Indomie lum pegah sah. Ada orang yang ambil Indomie, langsung ngecok Indomie-nya gebuh itu maju. Ka beres ke baju sah ke baju Indomie-nya. Ada orang yang membeli Indomie itu atau apapun namanya, igaknya kau ngecok itu ngebuh lah Indomie. Ya belau bumbu le. Ya belau bumbu-bumbu le kan. Hanya ngebuh bawang-bawang lo. Ya belau udang lah 1/2 kilo. Ngebuh udang 1/2 kilo. Oh tak pakai hai. Hana sah Indomie ro ni kan. Kan ya buh yang hana yubuh yang hana tulis. Kalau kita baca di kemasannya hanya ditulis di sana, seduhkan lalu panaskan. Kan yang sagai urusan, you cok Indomie, you buh iya sagai, you paju. Teman na orang hana merata. Ya Indomie tak buh iya sagai tak paju, hana merata. Ya buh bumbu-bumbu lom, ya buh udang, ya buh bawang-bawang. Khuleu orang kun bid'ah Indomie ro ni. Pakan itulih sinan hana itulih you buh bawang, kepunya buh bawang. Bid'ah Indomie ro ni. Di sinan hana you buh manuk, kan ya buh manuk do hana musapu. Bid'ah Indomie ro ni, hana ya buh bumbu ya tamah-tamah bumbu, kana bumbu ro di sinan. Kira-kira lagi lah pemahaman ya. Jadi kalau bicara tentang masalah itu menyalahi aturan kan? Aturan awak pobre Indomie hana ya buh biyang hinan, hana ya buh udang hinan. Yang naik pegat
teduhkan dengan air panas sekian derajat. Selesai. Kenapa dibuat demikian? Itu standar minimum. Jika anda ingin lebih enak, maka tambahlah bawang-bawang. Jika anda ingin lebih enak, tambahlah kecap-kecap, tambahlah macam-macam. Tidak rusak Indomie itu. Betul kun wa urang idol hana sah wajah Indomian. Begitulah ibadah kita. Artinya Nabi memerintahkan ibadah kita ibadah standar. Pada saat ada celah kita bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan, tambahlah kebaikan itu. Lihat semayang yukule Nabi lhega kun istighfar mulhega. Bukan berarti tidak boleh tambah 5. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Betul, stop pada enggak kai kalego. Hanjut, hana standarnya 3, mau ditambah 5, tambah 7, itu jadinya adalah bagus, bahkan itu lebih banyak kepada kebaikan. Hamba Allah yang berbahagia. Maka sehubungan dengan standarisasi ini kita menghindari agar ibadah kita berada di bawah standar. Karena hal-hal yang lain kita sangat memperhatikan kualitas, tapi dalam hal ibadah juga jangan melupakan segmen atau aspek kualitatif, karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat ibadah kita dari nominal, dari angka dan kuantitatif, tapi juga dari nilai-nilai ibadah salat yang kita lakukan, juga ibadah-ibadah yang lain. Semoga paling kurang adalah standar. Di atas daripada itu, sekiranya kita bisa dan mampu mengharapkan diberikan pahala yang excellent di atas standar, karena disuruh standar supaya berlaku umum semua. Urang-urang haik karena standar. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya di dalam memerintahkan syariat kita salat berjamaah, disuruh perhatikan standar. Giyu perhatikan standar. Imam tidak baca sangat panjang. Kenapa? Karena di antara kita bervariasi kondisi dan ketahanan berjamaah. Orang kadang-kadang jamaahnya semangat, kendalanya haik gedang trip, maka giyu setel supaya standar. Kita kepingin sekali berjamaah, tapi kita juga butuh waktu, setelah itu ada kegiatan lain yang mendesak, maka disuruh setel juga pada imam. Kita kepingin sekali salat berjamaah, tapi oleh kita kadang-kadang keadaan kita sakit, disuruh setel juga pada imam, maka berlakulah standar. Standar adalah pertimbangan agar suatu ibadah itu berlangsung dengan nyaman, sehingga imamlah yang bisa mengendalikan itu. Orang lain haik kendali. Karena ramai tanya, ramai galak. Nya tak edarkan angket kuis. Irona pu galak baca panjang, pu galak baca pana. Pasti kita bervariasi. Hello dia je pana tak baca. Orang je panjang. Oh hai dapat timang redah ramai orang. Ambillah yang standar. Maka dibaca tadi pada pagi Jumat surah As-Sajdah itu dianggap standar. Apalagi pada subuh Jumat. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca pada subuh Jumat itu Alif Lam Mim Tanzilum Mirabbil Alamin, maksudnya adalah surat As-Sajdah. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa karena Nabi sering membaca As-Sajdah, maka sunat pada salat subuh dibaca surah As-Sajdah. Dalam As-Sajdah itu ada yang namanya ayat sajadah. Apa yang disebutkan tadi, yastakbirun tadi, itu sajadah. Maka sunat sujud sajadah. Sujud sajadah, sunatnya sujud saja. Tidak sunat angkat tangan sujud. Sajadah kan ya sujud, sujud laju. Karena memang lagi fikih lagi haji. Beda dengan pada saat tanya taruku. Jadi ada angkat tangan, pada sajadah nya langsung uji. Hotel bedah pi hana mana langsung uji, karena dia hanya untuk kepentingan sujud sajadah. Nah, itulah standar-standar yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab yang lain, karena Nabi bukan setiap saat membaca surah itu,
Ada dalam hadis surah Al-Munafiqun. Nanti ditemukan lagi juga Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la. Maka dalam mazhab yang bukan Syafi'i menyebutkan tidak mesti juga setiap salat Jumat, salat subuh Jumat tidak mesti juga dengan membaca surah As-Sajadah. Nah, jadi tekedi untuk hana tungku Romi, hana tungku Ali, Saleh Mu'mino, ku Fitra, ada imam-imam lain yang mungkin tidak bisa hafal. Nyan baik sampai pengumuman. Berhubung imam yang bisa hafal surah As-Sajadah berhalangan, maka mari sama-sama subuh ini kita berhalangan salat semua. Baik sampai gara-gara hana imam je hafal surah As-Sajadah, hana sodang imam, hau keje long hanjik long hanjik lo hafal surah As-Sajadah. Qul huwallah je takun. Cuman bagusnya jika itu bisa dihafal seperti kita di sini, ya dipraktekkan, diamalkan. Tapi saat mereka ini berhalangan, sampai hana jadi sembahyang subuh. Pegah lambunan untuk tejak ba'da 5 kumulah subuhnya kamu. Hana jadi subuhnya bakal hana imam je hafal sajadah. Jadi baik menansi pemahaman. Karena itu salah satu dari sunat yang bisa dilakukan. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita berada di dalam posisi standar. Semuanya kita diatur dengan standarisasi. Tami moto menyemulek that, idu agop, tat lago. Mio tami tajam that, nyan pih yogo puna 2 boh nyawang ke. Jadi pakai yang standar. Dan hadis menyebutkan khairul umuri awsatuha. Semua urusan itu bagus dilakukan dengan standar. Mesti ceramah mesti 2 menit ceramah. Orang akan ikut hai pandang that ceramah ke tungkunya. Pu hana bahan pu. Mesti panjang that ikut si hai panjang that lagu pu dron mantang yang je ceramah ikut kan je izit. Ni ceramah bu standar. Padum standar 25 menit. Katro 25 menit. Kaji piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.